Jika kalian lagi nyari wireless mikrofon yang ukurannya compact, fitur melimpah dengan harga yang terjangkau, silahkan nonton video ini sampai habis karena hari ini kita akan unboxing wireless mikrofon terbaru dari HoloLens, yaitu adalah HoloLens Lark M1. Oke, gue mau sedikit cerita. Jadi HoloLens Lark M1 ini rilis itu sekitar tanggal 5-6 Juli kemarin. Jadi kurang lebih sekitar seminggu dari video ini dibuat. Dan sebelumnya itu emang gue lagi nyari wireless mikrofon yang compact untuk kebutuhan gue. Nah, tadinya itu kandidatnya itu ada Boya XM6 dan Godox Muffling M2. Pertimbangan gue tadinya di antara dua mikrofon itu, cuman masing-masing punya kelemahan yang bikin gue terus berpikir sebelum beli. Kalau si Boya itu dia kan nggak ada charging case-nya, jadi kita harus ngecharge-nya tuh satu-satu. Which is kalau misalnya kita lagi traveling itu agak bikin ribet kalau misalnya kita harus nyediain banyak colokan agar bisa kita charger berbarengan. Sedangkan kalau untuk Godox Muffling M2 itu dia ada charging case-nya, tapi ukurannya menurut gue masih kurang compact. Padahal kan udah sekecil itu, cuman menurut gue kalau misalnya karena perbandingannya sama Boya XM6, jadi kayak masih lebih compact yang Boya, tapi gue pengen charging case-nya. Nah, habis itu gue coba nyari tahu, ternyata Boya XM6 itu memang kemungkinan akan ada charging case-nya, cuman masih belum keluar sejauh ini. Nah, terus gue coba cari googling lagi, akhirnya kalau nggak salah tuh kemarin ketemu di Amazon.com atau di mana gitu, cuman masih di luar negeri. Yang harga awalnya itu Boya sekitar 1,8 1,9 di Indonesia. Nah, itu pas gue convert harganya dari di luar negeri tuh udah ada harganya untuk Boya XM6 yang ada charging case-nya, dan itu harganya jadi nggak masuk akal karena hampir nyentuh 3,5 juta kalau nggak salah deh. Nah, dengan harga yang ditawarkan itu jadi nggak kompetitif lagi dengan si Godox. Soalnya kalau Godox itu kelemahannya kan hanya ukuran. Dia ada charging case, bisa nge-charge bareng-bareng, walaupun charging case-nya itu nggak berfungsi sebagai power bank juga gitu. Cuman menurut gue masih cukup simpel lah. Di tanggal 5/6 kemarin gue masih searching sampai akhirnya gue nemu si HoloLens Lark M1 ini. Jadi hari itu mereka baru launch gitu, baru rilis, dan gue lihat di toko langganan gue JPC Kemang itu udah buka pre-ordernya. Jadi udah gue tanya-tanya ke mereka gimana nih mikrofonnya, pre-order berapa hari, dan waktu itu PO-nya itu sekitar 14 hari. Nah, ya karena gue udah tahu PO-nya sekitar 14 hari, akhirnya gue mulai nyari referensi di YouTube, apakah udah ada YouTuber yang nge-review mikrofon ini. Nah, cuman entah gimana ceritanya, itu mikrofon ini belum di-review sama YouTuber-YouTuber yang biasanya tuh jadi panutan gue kalau misalnya gue mau beli barang-barang elektronik. Mereka tuh masih belum nge-review, dan kebanyakan, mungkin nggak bisa dibilang banyak juga, cuman sedikit kok, itu YouTuber-YouTuber dari Asia, entah itu dari Jepang, Cina, terus dari kemarin gue lihat juga dari Malaysia, itu yang nge-review mikrofon ini. Sedangkan gue di situ posisinya gue udah ikutan PO, gue nggak bisa meyakinkan diri gue karena review di YouTube tuh belum banyak lah. Soalnya kan kalau misalnya reviewnya pakai bahasa Inggris, gue bisa ngerti apa yang mereka omongin, sedangkan kalau misalnya reviewnya pakai bahasa Jepang, Cina, gue nggak ngerti. Jadi kayak bagus nggak ya mikrofonnya? Aduh, gue takut salah pilih. Karena kalau misalnya si Godok sama Boya itu kan udah banyak yang nge-review, dan YouTuber-YouTuber bule pun juga udah banyak yang nge-review dan mereka bilang juga recommended. Jadi kayak, duh, gue blunder nggak beli nih wireless mikrofon. Dan akhirnya ya udah, kita langsung coba aja buktikan apakah gue zong beli wireless mikrofon ini, apakah malah jadi pilihan yang tepat buat gue. Kita mulai unboxingnya ya. Oke, kameranya gue turunin aja biar kelihatan. Nah, jadi ini gue tunjukin dulu. Jadi kotaknya akan seperti ini. Ini masih diplastikin semua. Nah, tadi di bagian belakang tuh ada plastik terpisah. Ini dari JPC Kemang. Nah, ini ada kartu garansi dari tempat gue beli, JPC Kemang. Terus ada invoice dan lain-lain. Kita singkirin. Ini ada buku panduan pakai bahasa Indonesia.
Nah, ini dia. Jadi kita dapat carry bag juga nih. Kita dapat carry bagnya seperti ini, ada tulisan Holy Land-nya. Ini dia charging case-nya. Di dalamnya itu ada 2 transmitter, 1 receiver, dan mereka langsung otomatis connect. Lihat semua lampu birunya nyala. Oke. Cuman ini kita bahas sebentar dulu. Terus kita dapat WinMAV-nya juga atau dead cat. Dapat 2. Terus ini ada kabel TRS to TRS dan TRS to TRRS. Jadi bisa dipakai buat untuk di handphone juga, dan udah pasti bisa di kamera. Terus ini ada kabel charger Type C. Ini harusnya manual book dari sana ya. Oh ya. Ya, ini user manual yang pakai bahasa Inggris nih. Jadi ini dia, selain dari tadi gue bilang dapat charging case-nya, kita juga dapat tasnya juga. Jadi kalau misalnya kalian lagi pergi-pergian, kalian nggak perlu takut. Soalnya kalau misalnya si ini kan, nah kalau ini kan dia bisa langsung masuk 3 di sini. Cuman kan kita butuh space juga untuk membawa perintilan lainnya nih. Ini kan. Nah, kita bisa pakai si tas kecil ini. Oke, sekarang kita bakal bahas detail dari unitnya. Di sini nih ada inbuilt mikrofonnya. Jadi kalian bisa taruh langsung dan langsung ngomong. Di sini di bawah ini jangan lupa dibuka. Nah, ini biar kalian bisa ngecharge ke charging case-nya. Terus di sini tuh ada beberapa tombol. Nah, ini kan tadi dia udah kalian keluarin dari charging case-nya itu kan langsung otomatis nyala. Nah, cuman kalau misalnya just in case kalian mau matiin, entah untuk menghemat baterai atau gimana, di sini tuh ada tombol on off-nya lagi. Jadi bisa manual juga. Nah, terus di sini tuh ada tombol warna kuning ini untuk noise cancellation, setahu gue deh. Coba ntar kita coba ya. Dan di bawah, nah ini dia. Ini di bawah ini ada colokan USB-C. Jadi kalian bisa ngecharge tanpa menggunakan charging case-nya. Nah, di sini ada colokan untuk USB-C-nya juga. Mode. Nah, jadi enaknya kalau misalnya di mikrofon ini itu kita bisa ada dua mode. Itu ada mode mono dan mode stereo. Terus di sini juga ada buat ngatur volumenya. Terus di bawahnya ada tombol on off. Oke, untuk first impression gue sih dengan unitnya cukup menjanjikan. Jadi ntar kita tinggal coba tes aja untuk kualitas suaranya apakah sesuai dengan ekspektasi gue. Apakah gue blunder beli mikrofon ini karena tidak memilih mikrofon yang sudah jelas banyak review bagusnya. Dari tadi suara yang kalian dengar itu berasal dari mikrofon Relacard MI1. Jadi untuk perbandingan aja, ini adalah kualitas audio dari mikrofon Relacard MI1. Tes 1 2 3. Sebelum gue mulai tesnya, gue mau ngasih informasi tambahan yang penting juga buat kalian tahu. Jadi di sini gue akan jabarin kelebihan dan kekurangan yang ada di wireless mikrofon ini, Holy Land Lark M1, yang udah ketahuan nih sebelum kita coba. Jadi selain dari audionya, gue bakal ngasih tahu ke kalian dulu. Yang pertama itu kelebihan yang bisa kita langsung lihat dari mikrofon ini adalah in-body mikrofon. Bisa kalian lihat di sini kan udah ada mikrofonnya. Walaupun ini bukan wireless mikrofon pertama yang punya in-body mikrofon kayak gini, cuman ini masih salah satu jadi kelebihan. Kelebihan yang kedua adalah individual charger. Jadi yang kayak tadi gue udah sempet singgung, di Holy Land Lark M1 ini dia punya colokan USB di transmitter dan di receivernya juga masing-masing ada. Nah, di sini jadi kalau misalnya pun kalian mau ngecharge di
di luar charging case kalian tetap bisa ngecharge gitu. Ini kenapa gue sebut kelebihan, karena kalau misalnya di LARK 150 kalau gue nggak salah ingat itu mereka tuh nggak ada individual charger kayak gini. Ini berguna banget just in case kalau misalnya si charging case ini rusak atau charging case ini hilang, kalian tetap bisa menggunakan wireless microphone ini. Kelebihan nomor 3 ini diklaim langsung di websitenya Holyland, itu adalah charging time untuk charging case-nya sendiri itu sekitar 1,5 jam, jadi lumayan cepat menurut gua. Terus habis itu untuk pemakaiannya itu transmitter itu masing-masing sekitar 8 jam recording time. Selama kalian nge-record video, dia akan berfungsi kurang lebih selama 8 jam, walaupun kalau secara realnya itu rata-rata sih selalu di bawah ya, mungkin sekitar realistisnya mungkin sekitar 7 jam. Cuman menurut gua untuk 7 jam dengan charging time tadi sekitar 1,5 jam masih cukup untuk kebutuhan normal. Kelebihan selanjutnya, jika kalian ngecharge di charging case ini, dia tuh bisa ngecharge sampai dengan 20 jam. Jadi setelah kalian ngecharge 1 jam, kalian charging case ini punya daya untuk ngecharge unit kalian itu maksimal sampai 20 jam. Kelebihan dari mikrofon ini selanjutnya adalah dia memiliki 3 volume preset, di mana mikrofon ini mempunyai 3 mode, yaitu low, medium, high. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jika kalian ada di ruangan tertutup indoor seperti ini, atau di outdoor yang cukup sepi, atau di outdoor yang cukup ramai, itu kalian bisa sesuaikan di volume preset tersebut. Nanti kita akan coba juga di pengetesan suaranya. Kelebihan selanjutnya dari mikrofon ini yang tadi udah sempat gue singgung juga, yaitu adalah mikrofon ini memiliki noise cancellation. Nah, buat kalian pasti udah tahu apa itu fungsi dari noise cancellation. Jadi noise cancellation ini sangat berfungsi banget untuk mengurangi adanya suara-suara noise yang masuk ke mikrofon ini. Kelebihan selanjutnya yang menjadi faktor utama gue milih mikrofon ini adalah ukurannya yang compact. Kalian bisa lihat sendiri, kayaknya sama jempol gue ukurannya kurang lebih hampir sama, bahkan gede jempol gue kayaknya. Kelebihan selanjutnya itu adalah mikrofon ini kompatibel dengan semua device, yaitu ya mau ke kamera bisa, ke handphone bisa. Jadi ini bisa berguna banget untuk segala kebutuhan kalian, entah kalian ngerekamnya pakai kamera atau pakai handphone, kalian bisa pakai mikrofon ini. Kelebihan selanjutnya dari mikrofon ini adalah yang tadi gue udah sempat bahas juga, mikrofon ini memiliki 2 channel, yaitu mono dan stereo. Nah, mode ini sangat membantu banget kalau misalnya kalian adalah YouTuber yang melakukan podcast, atau kalian menggunakan mikrofon ini untuk kebutuhan interview. Jadi kalian bisa menggunakan mode stereo, atau kalau misalnya kalian solo vlogger ya kalian bisa pakai juga di mode mono. Kelebihan selanjutnya yang tadi sempat gue bahas juga di awal, mikrofon ini mendapatkan 2 kabel, yaitu kabel TRS to TRS untuk kamera dan kabel TRS to TRRS untuk ke smartphone. Kelebihan selanjutnya, mikrofon ini sudah menggunakan Type-C untuk ngecharge-nya. Kenapa gue masukin ini sebagai kelebihan? Karena masih ada mikrofon yang harganya di atas ini ngecharge-nya masih belum menggunakan USB Type-C. Kelebihan selanjutnya adalah Winmouth atau dead cat yang menurut gue masih cukup ringkas. Nah, ini juga jadi pertimbangan utama gue kalau misalnya kalian udah nonton review dari Godox Movelink M2, kalian pasti tahu kan si dead cat atau Winmouth-nya itu lumayan gede gitu. Jadi si Godox-nya sendiri juga udah cukup besar, nggak sekompak ini. Tambah lagi si Winmouth-nya itu gede banget menurut gue. Jadi kalau misalnya taruh di sini tuh kayak segini kali ada. Nah, sedangkan kalau misalnya LARK M1 ini, coba tuh segini doang. Jadi kalau misalnya pun kalian pasang, nah kurang lebih segini, nggak ngeganggu. Oke, itu adalah kelebihan dari mikrofon ini yang gue tahu sejauh ini. Nah, selanjutnya gue mau bahas juga kelemahan yang gue temukan di mikrofon ini. Yang pertama itu adalah nggak adanya colokan buat mic lavalier. Dia nggak punya colokan 3,5 mm jack lagi.
Jadi kalian nggak bisa mikrofon ini taruh di kantong terus lavaliernya masuk ke dalam nongolin di sini biar lebih simpel. Untuk gue pribadi itu nggak jadi masalah yang besar karena memang karena ukurannya juga kecil, jadi gue juga nggak akan terlalu risih dengan keberadaan ini di kerah baju gue. Beda kalau misalnya transmitternya yang cukup gede taruh di sini, takutnya malah bikin kerah baju tuh jadi belel. Kekurangan selanjutnya yang gue temukan di mikrofon ini adalah mikrofon ini belum ada onboard recording. Jadi kalian nggak bisa masukin SD card ke mikrofonnya. Walaupun sebenarnya onboard recording ini juga fitur baru yang belum banyak wireless mikrofon punya fitur tersebut. Bahkan banyak juga kok mikrofon yang harganya di atas ini itu juga belum punya fitur tersebut. Jadi menurut gua fitur onboard recording juga di penggunaan gue sehari-hari juga kayaknya nggak bakal gue pakai, jadi itu bukan masalah besar buat gue. Kekurangan selanjutnya yang gue temukan di mikrofon ini adalah tidak adanya colokan untuk monitoring audio. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini nggak ada. Jadi untuk kalian yang kameranya mungkin nggak ada colokan untuk headphone, ya kalian nggak bisa monitoring audio kalian jika kalian beli mikrofon ini. Oke, sekarang mikrofonnya udah kepasang. Ini adalah kualitas audio dari HoloLens Lark M1 di audio level 15 tanpa menggunakan WinMax. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, sekarang kita akan coba noise cancellation-nya. Jika kalian tekan tombol kuning di samping sini, warna biru ini akan berubah menjadi warna hijau. Oke, kalau warnanya udah berubah jadi warna hijau, ini berarti noise cancellation-nya udah nyala. Ini adalah kualitas audio dari HoloLens Lark M1 Noise Cancellation On tanpa menggunakan WinMax di audio level 15. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Selanjutnya ini adalah kualitas audio dari HoloLens Lark M1 menggunakan WinMax di audio level 15. Noise Cancellation Off. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Sekarang kita coba nyalain noise cancellation-nya. Oke, noise cancellation udah hidup. Ini adalah kualitas audio dari HoloLens Lark M1 menggunakan WinMax Noise Cancellation On di audio level 15. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah kualitas audio dari HoloLens Lark M1 di area outdoor. Mungkin bisa kedengeran ada suara motor lewat atau malah nggak kedengeran. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah kualitas audio dari Lark M1 di audio level 15 tanpa menggunakan WinMax. Noise cancellation off. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Sekarang kita coba nyalain untuk noise cancellation-nya apakah akan ada perbedaan. Oke. Sekarang noise cancellation-nya udah nyala. Ini adalah kualitas audio dari HoloLens Lark M1 Noise Cancellation On di audio level 15 tanpa menggunakan WinMax. Bentar lagi ada suara motor lewat. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, apakah ada perbedaannya? Sekarang kita coba menggunakan WinMax-nya. Ini adalah kualitas audio dari HoloLens Lark M1 menggunakan WinMax Noise Cancellation Off di audio level 15. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah kualitas audio dari HoloLens Lark M1 Noise Cancellation Off menggunakan WinMax di audio level 15. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, sekarang kita nyalain untuk noise cancellation-nya. Ini adalah kualitas audio dari HoloLens Lark M1 menggunakan WinMax Noise Cancellation On di audio level 15. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah kualitas audio dari HoloLens Lark M1 di audio level 15 menggunakan WinMax Noise Cancellation On. Gimana menurut kalian? Worth it nggak untuk dibeli? Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi menurut kalian gimana? Apakah mikrofon ini layak di harga 2,1 juta kembali 1000? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan untuk kalian yang mau beli mikrofon ini, link pembelian akan gue taruh di kolom deskripsi. Jika kalian mau gue lakukan tes jarak untuk mikrofon ini, silahkan tulis juga di kolom komentar. Nanti akan gue buatkan videonya. Oke, gue rasa segitu aja. Terima kasih yang udah nonton sejauh ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau nyari mikrofon atau mau beli mikrofon ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.